Oke, selamat siang anak-anak. Kita kembali melihat pembelajaran fisika untuk kelas 9 hari ini, yaitu tentang prinsip membagi arus pada untai paralel. Jadi sebelum ini kita lihat tentang untai seri menjadi pembagi tegangan, sekarang untai paralel sebagai pembagi arus. Kenapa bisa demikian kita lihat ya. Ini adalah sebuah contoh rangkaian paralel ya, ada R1, R2, R3 dipasang paralel. Apa cirinya dan apa bedanya dengan untai seri? Kita lihat semua ujung resistor sama-sama berujung di titik A dan B ya. Jadi VAB, tegangan AB itu sama dengan VS karena nggak ada hambatan lain di situ ya. Nah, jadi kalau kita mau mencari arus I, kita perlu mencari hambatan ekuivalen dari rangkaian paralel ini. Betul? Nah, kita jelaskan sekarang bagaimana terjadinya ya. Arus total I tersebut akan terbagi pada 3 cabang. I1, I2, dan I3 seperti pada gambar. Nah, seandainya R paralel ada hambatan pengganti paralel dari R1 dan R2 dan R3, sebelum ini kita sudah hitung berapa besarnya, bisa ya. Nanti kan 1 per R ekuivalen sama dengan 1 per E1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3 rumusnya seperti itu. Kenapa saya udah pernah turunkan minggu lalu ya. Nah, kalau kita bisa mencari R paralelnya, kita bisa hitung arusnya kan. VS adalah I dikali R paralel. Nah, ini inti dasarnya ya, bahwa VAB atau tegangan pada ujung-ujung resistor paralel adalah sama dengan arus yang mengalir totalnya dikalikan dengan hambatan pengganti paralelnya. Nah, berangkat dari sini, kita bisa menyimpulkan kemudian bahwa kalau VR1, VR2, VR3 semua sama dengan VAB, maka arus I1 menjadi VAB per R1, betul? Ya, coba lihat di gambar kita itu, titik A dan titik B. I1 kalikan R1 yang di atas itu sama dengan VAB. Sama juga di tengah. I2 kali R2 itu menggambarkan tegangan pada R2 adalah VAB. Sama juga yang bawah, I3 kali R3 adalah VAB juga. Nah, kalau begitu, kita punya 3 relasi yang paralel ini. Nah, karena perbandingannya sama, I dikali R paralel dibagi R1 dan seterusnya, saya bisa menyimpulkan perbandingan I1 banding I2 dan banding I3 itu seperti ini. 1 per R1 banding 1 per R2 banding per R3. Nah, kalau R1, R2, R3 tahu, kita bisa mendapatkan arus I1, I2, dan I3. Ternyata kita nggak perlu lagi menghitung tegangan totalnya berapa dan sebagainya. Asal kita tahu perbandingan resistor, kita bisa tentukan perbandingan arusnya. Khususnya kalau arus totalnya udah tahu. Jadi pertama kita tentu memang mencari arus total dulu ya. Kita lihat dalam contoh soal aja deh, paling gampang. Nah, ini contohnya. Saya punya sebuah rangkaian diberi tegangan 45 volt dari sumber. Ada hambatan R1 yang 5 ohm dipasang seri dengan 2 buah hambatan yang paralel, 30 ohm dan 15 ohm. Ditanya berapa I1 dan berapa I2. Untuk tahu I1, I2, kita perlu tahu berapa I total dulu. Nah, maka kita akan coba kerjakan ya bersama-sama. Oke, coba kita lihat dulu. Kita cari dulu berapa besarnya R paralel. Karena itu dibutuhkan untuk mencari R ekuivalennya nanti. R paralel dihitung dengan cara apa? 1 per R1, R paralel dulu, sama dengan 1 per R2 ditambah 1 per R3. R2 30 ohm, R3 15 ohm. Kalau gitu adalah 1 per 30 ditambah 1 per 15. Nah, karena kita menjumlahkan pecahan, ini pelajaran SD kelas 6 ya. Kalau kita menjumlahkan pecahan, syaratnya adalah kita membuat penyebut yang sama. 30 dan 15 penyusunan dibuat jadi 30 paling gampang. Maka 1 per R paralel dapatnya 1 per 30
ditambah 2/30. Dari mana 2/30? 1/15 kalikan 2 atas dan bawah. Ya, hasilnya adalah 3/30 atau sama dengan 1/10. Tapi itu berarti bahwa R paralel ini kita bisa hitung sekarang, yaitu 10 ohm. Nah, kalau R paralelnya 10 ohm, lalu ada R1 di seri 5 ohm, maka berapa R ekivalen totalnya? 5 ohm ditambah 10 ohm. Mister, kenapa ditambah? Karena mereka seri. Ya, 15 ohm. Kalau R ekivalen 15 ohm dan V-nya 45 volt, kita bisa tahu arusnya adalah V sumber dibagi R ekivalen. Dan itu berarti 45/15 sama dengan 3 ampere. Nah, arus 3 ampere itu dalam untai paralel akan terbagi dua, ke R2 dan ke R3. Bagaimana relasinya? Pakai yang tadi, ya, bahwa nanti I1 banding I2, ya, yang lewat atas dan yang lewat bawah, itu perbandingannya adalah 1/R2 banding 1/R3. R2-nya tadi 30, R3-nya 15. Kalau gitu, 1/30 banding 2/30. Dan itu sama dengan 1/2. Ya, ingat dalam perbandingan kita menyamakan penyebutnya dulu. Ya, lalu kita dapatkan jadinya rasio bilangan bulat 1/2. Ya, ini prinsip dari perbandingan. Jadi berapa I1, berapa I2? Belum bisa, Pak, karena itu kan I1 sama I2. Apa hubungan I2 dan I1 dengan I total? Ingat, kita harus memecah relasi ini menjadi I1 banding I2 banding I total. Yang tadi 1 banding 2 udah, berapa I totalnya? I dualnya adalah 1 tambah 2 kan dibagi 3 bagian. 1 dan 2 bagian. Kalau gitu 1 banding 2 banding 3. Nah, kalau udah begini, kita bisa tentukan berapa I1. Jadi I1 adalah 1/6 ya. Oh ya, benar, 1/3. Dikalikan 3 ampere. Dan I2 adalah 2/3 dikalikan 3 ampere. Kenapa 1/3 dan 2/3, Pak? Karena I-nya, nilai I totalnya adalah 3. 1 plus 2. Ya. Ini perbandingannya ya. 1, saya pakai hitam ya. Atau biru ya. 1 banding 2, kan? Yang totalnya jadi 1 plus 2, 3. Itu cirinya. Jadi I1, 1 ampere, I2, 2 ampere. Ya. Ini 1 ampere. Dan yang ini 2 ampere. Jelas ya? Itu caranya. Jadi kita bisa menghitung perbandingan arus dengan mudah kalau kita tahu relasi hambatan masing-masing. Mister, itu kan kalau cuma 2, bagaimana kalau 3? Nah, coba kita lihat yang berikutnya. Nah, contoh berikutnya adalah kalau saya bisa membuat 3 rangkaian paralel. Ini contohnya ya. Jadi ada tegangan 1,8 volt dari sebuah baterai yang punya hambatan dalam 1 ohm dipasang pada 3 buah lampu. Masing-masing hambatannya 12 ohm, 6 ohm, dan 4 ohm. Kalau kita mau menghitung berapa besar arus pada masing-masing rangkaian, kita perlu dulu mencari berapa R paralel totalnya. Ya, ayo kita kerjakan sama-sama ya. Saya akan keluar dulu dari sini. Nah, ya, ada 3 paralel, R1, paralel R2, paralel R3. Ya, sehingga nanti kita dapatkan bahwa 1/R paralelnya adalah 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3. Betul ya?
Masukkan semua, R1 12, 6, dan 4. Kalau gitu 1/12 tambah 1/6 tambah 1/4. Kita bisa dapatkan R paralel dari ketiga ini. Ingat, menjumlahkan pecahan harus dilakukan dengan menyamakan penyebut. Betul ya? Kalau gitu ini akan mendapatkan 1/12 ditambah 2/12, ya 6 jadi 12 kan kalikan 2. Atas juga kalikan 2. 4 jadi 12 kalikan 3. Kalau gitu atas ada 3 juga. Hasilnya adalah kita temukan di sini 1 tambah 2 tambah 3 adalah 6, bawahnya 12, jadi artinya R paralelnya akan ketemu nilai 12/6. Kenapa Pak? Karena di sini adalah 6/12. 1 per R paralel ya. Jadi R paralel 12/6 itu 2 ohm. Kalau R paralelnya 2 ohm, lalu sumbernya adalah 1,8 dengan R1 ohm. Apa sih artinya ada R1 ohm? R1 ohm berarti sumber ini mempunyai hambatan dalam yang terpasang seri pada situ sebesar 1 ohm. Itu artinya. Nah, berarti hambatan rangkaian bukan 2 ohm sebetulnya, tapi 2 ohm ditambah 1 ohm. Ya, jadi kalau gitu I, berapa besarnya I? I adalah Vs dibagi 2 ditambah 1. 1 dari hambatan dalam baterai, 2 dari hambatan paralel rangkaian. Vs 1,8 dibagi 3 hasilnya 0,6 ampere. Volt dibagi ohm adalah ampere. Ya. Nah, kalau udah tahu I-nya adalah 0,6, 0,6 ampere di sini ya, itu akan terbagi kepada 3 jalur, I1, I2, dan I3. Nah, perbandingannya kita tahu. Kita buat perbandingannya ya. I1 banding I2 banding I3. Jangan lupa tambahkan 1, banding I. I adalah arus total. Ya. Itu nilainya adalah 1/12, bukan 12 ya, 1/12, dibanding 1/6, dibanding 1/4. Mister kenapa gitu? Karena tadi perbandingannya kan 1/R. Ya. Nah, dibanding yang belum tahu nih, yang terakhir ini berapa? Kita lihat dulu. Supaya sama, jadikanlah per 12 semua, berarti nanti hasilnya adalah 1/12 bagi 2/12 bagi 3/12 bagi yang belum tahu ini. Nah, kalau dicari per 12/12 udah bisa sama, kita bisa hilangkan penyebutnya ya. Jadi perbandingannya bakalnya 1 banding 2 banding 3. Nah, sekarang yang tanda tanya itu bisa kita tambahkan. 1 tambah 2 tambah 3. Kenapa ditambah, Mister? Karena I1, I total ya, itu kan jumlah dari I1 tambah I2 tambah I3. Kalau perbandingan 1 banding 2 banding 3, maka I1 banding I total adalah 1 banding 6. I2 banding I total adalah 2 banding 6. I3 banding I total adalah 3 banding 6. Jadi gampang sekarang. Ya, maka kita bisa menghitung dengan mudah berapa besarnya I1, berapa besarnya I2, dan berapa besarnya I3. Kenapa? Karena I totalnya udah tahu, 0,6 ampere. Ya, jadi yang ini berarti 1/6 kali 0,6, yang ini 2/6 kali 0,6, yang di bawah 3/6 kali 0,6. Jadi hasilnya adalah 0,1 ampere, 0,2 ampere, dan 0,3 ampere. Pastikan totalnya 0,6, betul ya? 0,3 tambah 0,2 tambah 0,1 adalah 0,6 ampere. Itulah arus total. Nah, lihatlah betapa mudahnya kita mencari perbandingan arus. Karena ada prinsip pembagi arus dari rangkaian paralel. Jadi baik ada hambatan seri di belakangnya atau tidak, selama kita tahu arus totalnya berapa, kita bisa selalu menghitung berapa arus pada masing-masing cabang rangkaian. Oke, ini yang ingin saya ceritakan tentang prinsip membagi
arus dan prinsip bagi tegangan yang sebelum ini. Ya. Nah, nanti ini kan kita pakai lagi pada saat kita membahas hukum Kirchhoff. Baru yang kita lihat ini, ada arus terbagi 3. Itu adalah prinsip dasar dari hukum Kirchhoff pertama. Ada di buku kalian. Kita akan lihat pada topik berikutnya. Oke? Thank you anak-anak.